Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B yang beranggotakan Anastasia Sylvia Maharani, Amelia Roza, Afif Hamdani, Firly Hanifah, dan saya sendiri yaitu Safira Perdani Safitria Hanafi, di mana kami akan mensimulasikan penggunaan aplikasi penggunaan beberapa aplikasi dalam translasi DNA ke protein. Yang pertama akan saya simulasikan terlebih dahulu. Pertama kita buka dulu aplikasi segmennya. Nah, setelah dibuka, kemudian kita klik sequence. Kemudian kita klik add one. Nah, setelah itu kita pilih file tipe filenya itu ABI file WO extension. Kemudian kita pilih foldernya. Nah, kemudian kita masukkan file forward sequence. Kemudian kita klik open. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Untuk membuka bagian reverse sequence, pertama kita buka sequence-nya dulu, kita klik add one. Nah, kita ubah tipe filenya menjadi ABI file WO extension. Nah, kemudian kita klik yang bagian file ini, yaitu bagian reverse sequence. Kemudian kita klik open. Nah, setelah itu kita klik kontik sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kita perbesar bagian ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengeditan terlebih dahulu. Pertama, kita akan menghapus basa nitrogennya bagian N. Kita hapus yang ada basa N pada kedua ujung dari kedua sequence. Nah, setelah dihapus basa N-nya pada kedua ujung kedua sequence tersebut, selanjutnya kita klik edit. Kita klik edit dulu ya. Kemudian kita klik find conflict. Nah, kita klik konsensus dan find next. Berarti belum ada kesalahannya. Kita coba lagi. Oh, ada. Kita perbesar. Nah, di sini adalah merupakan ada bagian bahasa yang kosong dan ada bagian salah penulisan bahasa. Di mana kita ganti terlebih dahulu. Nah, di sini puncaknya itu ada bahasa adenin. Nah, kita ganti dulu jadi bahasa adenin. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, sehingga tampilannya seperti ini sudah sama semuanya, tidak ada bagian huruf A-nya kecil. Semuanya itu adalah huruf kapital semua, yaitu adenin. Selanjutnya kita klik edit lagi. Kita klik find conflict lagi. Kita klik konsensus dan find next. Oh, juga belum ditemukan, kita klik edit lagi. Yang find conflict, kemudian kita pilih all sequence in contic. Dan kita klik find next. Nah, ternyata ada bagian bahasanya yang kosong, yaitu pada bagian bahasa timin. Nah, kita edit, kita tambahkan dengan bahasa T-nya di sini. Nah, sehingga jadi bahasa timinnya lengkap. Nah,
Jadi diketahui ada sebelum diedit itu ada sekitar 710 base pair, kemudian setelah diedit menjadi 620 base pair. Nah, setelah diedit kita kemudian kita akan menyimpan filenya dengan cara klik config. Nah, kemudian kita klik save consensus, pilih single file. Nah, untuk tipe filenya kita ubah ke bagian FASTA. Nah, selanjutnya kita klik kita ketik nama laporannya, yaitu laporan bioinformatika satu B file. Nah, setelah diketik nama filenya, kemudian kita akhiri dengan .fast dan kita klik save. Nah, setelah di-save, maka selanjutnya kita akan melakukan NCBI Blast, yang mana untuk penjelasan NCBI Blast ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Firly Hanifah. Kepada Firly Hanifah, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai segmen, di mana akan melakukan config pada segmen. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk mengenali satu spesies yang telah kita config tadi. Yang pertama, kita akan membuka file yang telah kita simpan tadi berupa dalam bentuk pasta dengan nama belakangnya diubah menjadi .fast. Kemudian kita buka menggunakan bioedit. Kemudian kita ubah modenya menjadi mode edit. Kemudian kita tekan config hingga warna hitam. Kemudian kita tekan edit dan copy sequence to clipboard. Setelah itu, kita searching NCBI Blast. Kemudian pilih Nucleotide Blast. Kemudian pastikan yang telah kita copy tadi. Kemudian hapus bagian config-nya. Kemudian tekan Blast. Tunggu beberapa saat hingga daftar dari spesies itu akan keluar. Dapat dilihat di sini beberapa spesies dari hasil konflik tersebut. Kemudian kita akan melakukan pemilihan secara acak di mana memiliki yang sama spesies, sama genus ataupun sama famili sebanyak 7 buah spesies. Kemudian setelah 7 buah spesies tersebut, kita tekan download, kemudian pilih FASTA Complete Sequence. Kemudian setelah di-download, kita buka hasil tersebut menggunakan Notepad, di mana di sini terdapat 7 buah spesies yang telah kita pilih sebelumnya. Kemudian enterkan bagian yang spesies paling atas dan kopikan konfig yang sebelumnya telah kita lakukan penyebutan di full style X tadi.
Kemudian kita pastikan di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama-nama tersebut menjadi nama spesiesnya tergantung dari spesies yang telah kita temui tadi. Yang pertama itu kita mendapatkan nama spesies Tortamroides, di mana itu prediksinya sebanyak 100%. Coba namanya jadi kemudian yang lainnya juga untuk spasi kita ubah menjadi underscore. Setelah itu setelah menyedihkan 7 buah tersebut, maka akan seperti ini bentuknya. Untuk memudahkan mencari, maka akan terdapat 8 buah spesies ditambah dengan konflik yang pertama telah kita tambahkan tadi. Kemudian setelah semuanya terlengkapi, setelah dicek semua namanya telah diganti, kita tekan file, kemudian save as. Kemudian kita save di mana yang kita inginkan. Kemudian rekan saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan complete alignment dan bagaimana untuk menyedihnya video edit. Yang penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu kita pergi ke Kustaek ini. Nah, ini merupakan dari untuk pada file yang telah kita sequence tadi, kemudian kita coba untuk do complete alignment. Dan do complete alignment. Di sini kita tunggu hingga selesai ada alignment dari sequence yang telah dilakukan di segmen tadi. Nah, baik, setelah kita lakukan tadi alignment, kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa membuka pada file bioedit-nya. Nah, di sini bisa kita edit untuk bisa menghapus dari sequence-sequence-nya. Nah, pada gambar ini merupakan sequence atau pada file dari bioedit yang telah diedit. Di mana kita bisa menghapus pada bagian sequence yang terdapat strip ataupun huruf N ataupun sequence-sequence yang di luar dari purin atau pirimidin yang ada di sini. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian setelah hari ini itu bisa kita save untuk hasil file pada bioedit-nya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nanti untuk di Mega protein-protein apa saja yang bisa diekspresikan atau dihasilkan dari bentuk pada file bioedit di sini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator dan lanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk mentranslate DNA atau protein pada aplikasi Mega. Awalnya kita masukkan file yang akan kita scan yang akan kita translatekan. Oke. Yes. Setelah itu kita buka datanya.
Nah, ini merupakan urutan basa nukleotida pada DNA dari spesies yang telah kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita translatekan dengan ngeklik bagian ini. Nah, ini merupakan sekuen DNA yang telah ditranslatekan ke protein. Selanjutnya, untuk pohon filogeni, nah, ubah yang sebelumnya, jika belum, ubah yang bagian tes filogeni menjadi bootstrap method. Lalu, tekan OK. Setelah tekan OK, nah, ini merupakan pohon filogeni dari spesies yang telah kita pilih. Ini merupakan pohon filogeni yang originalnya, dan yang ini merupakan pohon filogeni yang bootstrap konsensus. Oke, sekian dari saya mengenai penjelasan Mega. Nah, selanjutnya dibuka website dari NCBI. Nah, pada bagian all database diubah menjadi nucleotide. Lalu dimasukkan nama spesies yang tadi, yaitu Thor tambroides. Scroll, selanjutnya kita pilih yang nomor 2. Lalu FASTA. Jika langsung ke FASTA tadi juga bisa. Lalu sequence-nya ini kita blok sampai bawah. Sampai di sini. Lalu Ctrl C. Nah, selanjutnya kita buka website dari DNA to protein. Lalu di scroll pilih yang in silico. Yang ini lalu klik. Lalu Ctrl V. Selanjutnya ini diubah menjadi 100. Yang standar diubah menjadi vertebrate mitokondrial karena gen dari spesies tadi kita ambil dari gen mitokondria. Selanjutnya yaitu translate to protein. Nah, telah muncul, tunggu beberapa saat. Nah, telah muncul, selanjutnya diklik show translation ini. Nah, di sini telah muncul beberapa hasil dari translate-nya. Lalu dipilih sequence yang memiliki tanda bintang yang paling sedikit, yang mana tanda bintang di sini memiliki arti yaitu stop codon atau terjadi error kemungkinan ketika mengkontik atau sequence pada bagian segmen sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bintangnya adalah banyak tadi. Ini memang harus dicek satu-satu. Nah, setelah dicek satu persatu, sebelumnya tadi didapatkan itu sequence yang memiliki error paling sedikit itu pada sequence
sekuens 13.900 ini, yang mana di sini hanya terdapat satu tanda bintang yang berarti errornya itu 1, terjadi mutasi 1 di sini. Nah, sampai di sini. Berarti kita menggunakan sequence ini karena ini memiliki error yang paling sedikit. Nah, berdasarkan hasil ini dapat kita lihat bahwa sequence dengan nomor 13.900 ini memiliki stop codon yang paling sedikit, yaitu hanya 1 bintang, yaitu ini. Berarti hanya terjadi 1 mutasi. Nah, melalui hasil tersebut dapat dilihat hasil mana yang lebih bagus dengan cara melihat translasi yang sedikit atau tidak terdapat bintang sama sekali. Jadi setelah dicek sebelumnya tadi tidak ada sequence yang tidak memiliki tanda bintang. Yang paling kecil itu hanyalah pada nomor 13.900 ini, yaitu terdapat 1 bintang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.